Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, satu lagi peminat militer dan alutsista buatan Indonesia nih bos. Seperti yang kalian tahu, pesawat buatan Indonesia, terutama CN235, sudah banyak sekali terjual baik dalam maupun luar negeri bos. Bahkan untuk luar negeri saja, pembelinya sangat banyak, mulai dari Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Nepal, dan Brunei Darussalam. Dan kini pesawat buatan Indonesia ini pun kembali lirik lagi oleh salah satu negara asing dan jauh dari Afrika, yaitu negara Kongo. Bahkan tak cuma pesawat saja bos, negara ini pun kabarnya juga tertarik untuk membeli tank-tank buatan Indonesia. Dan yang lebih mantapnya lagi, mereka pun juga meminta pasukan militer mereka, mulai dari perwira, kader sampai pasukan khusus mereka, minta dilatih oleh pasukan khusus militer Indonesia. Bukan kaleng-kaleng bos. Ibarat kata ini ya permintaan paket lengkap untuk memperkuat militer negara Kongo. Dan ini artinya mereka juga sangat mengakui dan mempercayai kekuatan militer dan kualitas alutsista buatan Indonesia. Mantap jos. Lantas pesawat apa yang mau mereka beli? Bagaimanakah kondisi militer mereka dan bagaimanakah kondisi negara Kongo ini sebenarnya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Republik Demokratik Kongo baru-baru ini, tepatnya tanggal 11 Mei 2023 kemarin, telah menyampaikan ketertarikannya untuk membeli pesawat buatan PT DI, yaitu CN235 dan N219 Nurtanio, serta beberapa tipe tank buatan PT Pindad. Saat jumpa pers lepas pertemuan Menhan RI dan Menhan Kongo di Jakarta, Kamis sore 11 Mei 2023 kemarin, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa ada banyak produk yang dilihat, daftarnya panjang. Mereka, yaitu negara Kongo, tertarik untuk membahas harga, waktu pengiriman, dan lain-lain bos. Pak Prabowo katakan bahwa mereka tertarik untuk membeli pesawat-pesawat kita, yaitu CN235. Mereka tertarik dengan N219 Nurtanio, pesawat baru kita, dan medium tank, light tank buatan Indonesia, ujar Pak Prabowo Subianto. Nah, itu artinya ada dua jenis pesawat nih bos, yang mau mereka beli. Dan untuk jenis tank, satunya medium tank, artinya sudah pasti tank harimau hitam. Dan kalau light tank, mungkin bisa jadi ini adalah Panzer Badak atau mungkin sekelas kendaraan pengangkut personel bersenjata seperti Panzer Anoa. Dapat kalian lihat seperti yang admin tampilkan dalam produk kendaraan khusus Pindad berikut ini. Ada Anoa 6x6 mortar, Anoa Komen, Anoa Amphibious, Anoa Ambulans, Anoa Logistik, dan lain-lain. Nah, kira-kira yang manakah yang akan mereka ambil? Kita lihat saja nanti beritanya bos. Kemudian Wakil Perdana Menteri yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan Republik Demokratik Kongo, yaitu Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo, pertama kalinya berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang pertahanan dan militer ini dengan Indonesia bos. Tak menyia-nyiakan kesempatan, beliau pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia di kota Bandung. Bahkan ia juga menyampaikan bahwa negara Kongo ingin mengeksplorasi industri pertahanan Indonesia dan menjajaki peluang kerjasama dengan negara kita, Indonesia. Mantap jos. Bahkan salah satunya, mereka juga meminta pelatihan militer dan tentara-tentara negara Kongo bos. Bagaimanakah beritanya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Mr. Jean-Pierre ini meminta Indonesia untuk menerima perwira muda, kader hingga siswa dari Kongo untuk dapat belajar di Indonesia bos. Selain itu, pihak Kongo pun meminta pasukan khusus atau special force-nya bisa mendapatkan pelatihan dari militer Indonesia. Pak Prabowo katakan, mereka ingin meminta kita menerima perwira-perwira muda, kader-kader dan siswa-siswa mereka untuk dididik di sekolah kita, di Universitas Pertahanan kita Indonesia, dan juga di akademi-akademi militer kita. Mereka juga meminta pasukan khusus mereka untuk dilatih, ujar Pak Prabowo. Nah, di sini dapat kita simpulkan bos, artinya mereka negara Kongo ini pun
Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka telah melihat negara kita sebagai negara berkembang dengan kemajuan industri dan militer yang cukup sangar. Makanya sampai jauh-jauh dari Kongo, dari Afrika sana, mereka mau membeli produk alutsista kita Indonesia. Dan mungkin di negara mereka, nama Indonesia sudah harum namanya bos. Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Indonesia dan Kongo memiliki banyak kesamaan. Salah satunya, negara kita sama-sama berada di garis khatulistiwa. Pak Prabowo katakan, saudara-saudara, Indonesia dan Republik Demokratik Kongo punya banyak kesamaan. Kita sama-sama berada di garis khatulistiwa. Berarti kita ini juga bisa dikatakan bertanggung jawab sama seperti Brazil, yaitu bertanggung jawab atas paru-paru dunia. Karena itulah kita banyak kerjasama, banyak persamaan. Mereka sangat kaya di bidang resource atau sumber daya alam, di bidang segala macam general. Kita banyak persamaan dan karena itu sangat-sangat wajar kita bekerja sama dengan negara Kongo, ujar Pak Prabowo. Dah, lantas bagaimanakah sebenarnya kondisi negara Kongo saat ini, bos? Oke, Republik Demokratik Kongo yang sebelumnya bernama Zaire adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Dapat kalian lihat di peta berikut ini. Dan berdasarkan wilayah, negara Kongo ini pun menjadi negara terbesar kedua di Afrika dan terbesar ke-11 di dunia. Dan dengan populasi mencapai sekitar 108 juta orang, Kongo pun adalah negara berpenduduk resmi berbahasa Prancis terpadat di dunia, bos. Negara ini adalah anggota PBB, juga anggota gerakan non-blok, Uni Afrika, Komunitas Afrika Timur, COMESA, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah kota Kinshasa, yang juga merupakan kota berbahasa Prancis terpadat di dunia dan kota terbesar di Afrika, bos. Kota ini menjadi kota Afrika terbesar ketiga sebagai wilayah metropolitan setelah Lagos dan Kairo. Dan ini dia ibu kotanya, bos. Sangat besar, tergolong maju dan banyak gedung-gedung tinggi. Negara ini pun juga dibanjiri oleh sumber daya alam yang cukup melimpah, bos. Terutama tembaga dan kobalt yang merupakan komponen utama dalam kendaraan listrik. Bahkan dulu sebuah gunung emas dilaporkan ditemukan di negara ini dalam video yang viral di media sosial. Warga pun bahkan katanya dengan mudah mendapatkan emas dalam jumlah banyak, bos. Dan penemuan ini pun membuat negara Kongo menjadi perhatian publik. Dan kini negara Kongo pun dinilai sebagai negara yang sangat kaya akan potensi emasnya, bos. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau misalnya Indonesia dapat menjalin kerjasama dan memanfaatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin Indonesia juga bakal kecipratan dari hasil kekayaan alam negara Kongo, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense.